Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babe Ahmad SP. Teman-teman, ini adalah contoh bibit saya yang mengalami pertumbuhannya stuck pucuknya ya, atau kerdil seperti ini, teman-teman. Pucuknya. Jadi pucuk ini tidak bisa melebihi daun yang di bawahnya. Ini padahal daun yang di bawahnya pucuk ini ya, tapi malah lebih tinggi dibandingkan daun pucuknya. Ini juga sama teman-teman. Dan sebelumnya juga ada banyak sekali bibit saya yang mengalami seperti ini. Dan nanti akan saya beritahukan bagaimana cara merawatnya menurut pengalaman saya. Dan ini tidak saya potes atau saya pangkas di batang bawahnya ya teman-teman, agar bisa menumbuhkan tunas air yang vigor, tetapi saya hanya membiarkan pertumbuhan ini lebih lanjut. Dan alhamdulillah menurut pengalaman saya bisa menjadi vigor lagi asalkan kita merawatnya dengan intens. Baik teman-teman, akan saya perlihatkan hasil perawatan yang awalnya bibit saya mengalami pengkerdilan seperti ini atau mengalami setak pucuk dari batang pohon anggur. Oke, kita langsung saja ke sana ya teman-teman. Nah, di sana ada bibit yang awalnya mengalami pengkerdilan atau setak seperti yang tadi ya teman-teman. Ini adalah contoh bibit yang sudah ada perkembangan, yang awal mulanya bibit ini mengalami pengkerdilan atau setak. Nah, ini kira-kira sudah ada 1 meter ya teman-teman. Dan bagaimana cara saya merawatnya? Hanya cukup memindahkan tempat di tempat yang terkena sinar matahari full teman-teman, atau mulai dari pagi hari, intinya itu khusus banget ya teman-teman. Dan di sana adalah ke arah timur ya, yang pada saat pagi hari matahari terbit, mulai terbit dari sana dan mengenai pohon anggur saya yang ada di sini. Di kira-kira jam 6 lebih lah, setengah tujuan, ini sudah terkena sinar matahari teman-teman, dan hanya menyiram seperti biasa, tidak mengganti media di polybagnya atau memotes batang atau pucuknya, hanya memindahkan polybag yang awalnya di sebelah sana ya teman-teman, yang kurang sinar matahari, dan saya pindah ke sini teman-teman, yang dimana di sini itu terkena sinar matahari mulai di pagi hari. Dan mungkin karena eh, fotosintesnya lebih maksimal ya teman-teman, jadi bisa memperbaiki pertumbuhan batang anggur saya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini saya tidak pernah mengganti medianya seperti awal. Dan ini adalah ruas-ruas yang dulu itu mengalami setak ya, jadi agak apa namanya ini, jaraknya pendek-pendek karena dulu memang mengalami stuck. Dan alhamdulillah setelah saya pindah lokasi tanam, hasilnya seperti ini teman-teman, menjadi vigor, bahkan melengkung ya, seperti subur kembali. Dan ini juga sama teman-teman, ini adalah bibit yang mengalami setak seperti tadi. Daun pucuknya tidak lebih tinggi dari daun yang di bawahnya, seperti ini teman-teman. Nah, ini pucuknya setak ya. Ini juga sama, ini saya baru pindah tanam di grounding ya, langsung di media tanah. Yang awalnya di planter bag atau di polybag, saya pindah tanam ke media tanah langsung atau di grounding. Ini juga sama teman-teman, dan ini sudah mulai eh, pucuknya sudah mulai lebih tinggi dari pohon yang daun yang di bawahnya. Dan ini belum ya teman-teman, ini pucuk tidak lebih tinggi dari pohon yang sebenarnya di bawahnya teman-teman. Nah, ini yang ini juga
awalnya seperti ini teman-teman. Setelah saya pindah lokasi penanaman yang terkena sinar matahari mulai dari jam setengah 7 ya, kurang dari jam 7 sudah terkena sinar matahari, dan saya hanya menyiram seperti biasa, dan medianya juga sama saja, dan alhamdulillah ada perkembangannya sedikit-sedikit, pertumbuhannya bisa seperti ini teman-teman, dan ini mudah-mudahan bisa seperti bibit yang di sana teman-teman, yang sangat vigor itu ya. Jadi sama saja dalam perawatannya. Jadi itu teman-teman, menurut saya karena kurangnya sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan pohon anggur yang saya alami. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh teman-teman yang mempunyai bibit atau pohon yang seperti ini. Menurut saya tersier pun juga sama ya teman-teman. Kadang-kadang kalau teman-teman mempunyai pohon yang tersiernya setak ya seperti ini, kalau menurut saya jangan dipotes teman-teman, biarkan saja mengalami pertumbuhan baru, atau maksudnya pucuknya biar lama kelamaan nanti akan mengalami pencukupan nutrisi. Seperti itu teman-teman. Seperti ini juga tersier saya yang lainnya sudah pada panjang-panjang, yang ini juga pendek sendiri, dan ini saya biarkan teman-teman. Nah, lama-lama juga ini perkembangannya agak lumayan bagus sih. Seperti itu teman-teman. Kalau daun di bawah pucuk sudah mulai keselip pucuknya, itu tandanya menurut saya sudah mulai subur atau vigor teman-teman. Jadi saya kalau mendapati pohon saya yang setak, saya tidak pernah mempotes pucuknya teman-teman. Saya akan biarkan merawat seperti biasa, dan membiarkan pertumbuhan itu tetap tumbuh, dan kalau bisa dipindah di lokasi yang terkena sinar matahari lebih awal. Seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai cara perawatan bibit anggur atau batang anggur yang stuck atau mengalami pengkerdilan. Teman-teman tidak usah khawatir, bagi pemula seperti saya, itulah cara yang biasa saya gunakan, selalu merawat dan mensiasati bagaimana kalau pohon anggur kita mengalami hal seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Salam pengangguran. Semoga teman-teman sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.